Poin pertama yaitu pengertian dari kunci determinasi atau kunci dikotom. Kunci determinasi atau kunci dikotom adalah cara atau langkah-langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya dalam takson makhluk hidup. Misalnya itu filum, terus divisi seperti divisi, kelas, spesies, dan lain sebagainya. Kunci dikotomi terdiri dari sederet pernyataan yang terdiri dari dua baris untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup dan berisi deskripsi dan ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Selanjutnya, ada cara menggunakan kunci determinasi meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, bacalah dengan teliti dan pahamilah kunci determinasi mulai dari permulaan. Yang kedua, cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Yang ketiga, jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, maka harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Untuk membuat kunci determinasi perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang kelima, setiap kuplet harus diberi nomor. Yang keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Yang ketujuh, hindari pemakaian kisaran tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Selanjutnya, cara untuk membuat kunci determinasi pada makhluk hidup yang mana terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh jenis atau kelompok makhluk hidup. Coba perhatikan kunci determinasi pada tanaman kedelai dari famili Leguminosae berikut ini. Nomor 1A berspora. Jadi 1B-nya itu berlawanan, berarti tidak berspora. Tujuannya supaya diperoleh suatu jawaban berupa identitas makhluk hidup yang diinginkan. Ternyata ciri dari tanaman kedelai yaitu nomor 1B tidak berspora. Spora itu sendiri pada tumbuhan biasanya digunakan sebagai alat perkembangbiakan, seperti pada tumbuhan jamur, lumut, serta paku-pakuan. Nah, cara untuk membaca kunci determinasi, jadi angka terakhir yang telah disebutkan setelah ciri dari tumbuhan, maka kita lanjut ke nomor yang telah dicantumkan. Contohnya seperti pada nomor 1A dan 1B, angka terakhirnya ada nomor 2, berarti kita lanjut ke nomor 2. Begitu seterusnya sampai dengan selesai. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2A berbiji, 2B tidak berbiji. Ternyata ciri dari tanaman kedelai yaitu nomor 2A berbiji. Selanjutnya nomor 3A berbiji terbuka, 3B berbiji tertutup. Ciri dari tanaman kedelai yaitu nomor 3B berbiji tertutup. Selanjutnya nomor 4A biji berkeping 1, 4B biji berkeping 2. Ternyata tanaman kedelai memiliki jumlah biji yang berkeping 2 atau dikepil. Jadi kunci determinasi untuk tanaman kedelai yaitu nomor 1B, 2A, 3B. Saran dalam penggunaan kunci determinasi. Yang pertama, kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang determinasi atau dalam kurung kalau ada lengkap vegetatif dan generatif tutup kurung. Di sini dijelaskan cara untuk mencocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Terus yang kedua, pilih kunci yang sesuai dengan materi tumbuhan dan daerah geografi di mana tumbuhan tersebut diperoleh. Di sini dijelaskan tentang pengertian kunci determinasi atau kunci dikotom adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Terus yang ketiga, baca pengantar kunci tersebut dalam semua singkatan atau hal-hal lain yang lebih rinci. Di sini dijelaskan tentang penggunaan dari kunci determinasi, yaitu untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan yang akan dideterminasi. Terus yang keempat, perhatikan pilihan yang ada secara hati-hati. Maksudnya itu, jika pada ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri-ciri dari makhluk hidup yang diamati, maka harus beralih pada pernyataan yang sesuai ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misalnya, jika pernyataan A tidak sesuai, maka beralih ke pernyataan nomor B. 5. Hendaknya semua istilah yang ada dipahami artinya. Gunakan glosari atau kamus. 6. Bila spesimen tersebut tidak cocok dengan semua kunci
dan semua pilihan layaknya tidak kena, mungkin terjadi kesalahan. Dan coba ulangi ke belakang. 7. Apabila kedua pilihannya mungkin, coba ikuti keduanya. 8. Konfirmasikan pilihan tersebut dengan membaca deskripsinya.